Siapa tidak kenal Kabupaten Jember? Nama kabupaten ini tidak asing di pendengaran, baik di level nasional maupun internasional. Seperti Jember Fashion Carnavalnya, sederet penghargaan yang disabet serta banyaknya tempat wisata alam yang memukau. Siapa sangka di balik ketenarannya menyimpan setumpuk persoalan yang sampai saat ini masih belum terurai. Salah satunya yang saat ini ramai diperbincangkan masyarakat terkait polemik antara DPRD dan bupatinya yang tak kunjung usai. Meskipun dilakukan mediasi oleh pejabat di atasnya seperti gubernur, DPRD wilayah, dan Kemendagri, namun hasilnya masih seperti nihil. Bahkan masalah tersebut seakan terus meruncing hingga hari ini. Parlemen menilai kinerja Bupati Jember sama sekali tidak mampu menjalin komunikasi yang baik. Bahkan legislatif menuding banyaknya masalah yang ada di Kabupaten Jember berasal dari Bupati sendiri karena dinilai sering menyalahi aturan. Namun Bupati sendiri dalam keterangan persnya seakan tak menunjukkan rasa bersalah. Akibatnya sejumlah pembahasan terbengkalai hingga berdampak kepada keterlambatan APBD. Belum lagi persoalan silpa yang terus menumpuk seakan bagai benang kusut yang sulit diurai. Lautan demo tidak terbendung, mereka menuntut Bupati Jember dimakzulkan. Masa menganggap sejak dipimpin Bupati Jember, Jember bukan semakin maju, justru semakin mundur. Seberapa berpengaruhkah polemik berkepanjangan ini terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Jember? Bagaimana mencari jalan solusinya? Mari kita evaluasi bersama. Selamat sore pemirsa, kembali di acara Talkshow Suara Indonesia bersama saya Natasha Wildan. Pemirsa, Kabupaten Jember saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal ini terlihat dari banyaknya konflik yang tidak berkesudahan. Akibatnya banyak hal-hal yang seharusnya sudah terselesaikan, namun seolah terbengkalai begitu saja. Kami masih penasaran, apakah sebenarnya alasan di balik adanya konflik tersebut? Kali ini Suara Indonesia telah menghadirkan Bapak Ahmad Halim selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Natasha. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat ya. Ya. Kalau Jember apa kabar Pak? Ya, ini Jember yang sedang tidak baik-baik ya. Sedang tidak baik-baik. Pak Halim, adanya konflik antara DPRD dan juga Bupati Jember ini terutama masalah kebijakan ya Pak ya. Ya. Ini bagaimana Bapak sendiri memandang konflik tersebut? Ya, jadi perlu saya sampaikan pada masyarakat maupun pemirsa Suara Indonesia bahwa keadaan di Kabupaten Jember ini adalah rentetan peristiwa di mana hubungan eksekutif yaitu Bupati dan legislatif DPRD selama 4 tahun dalam pemerintahan Bupati ini nampaknya sering terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu dimulai dari ketika APBD, kemudian kebijakannya oleh Bupati yang dianggap banyak merugikan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari situlah akhirnya pelayanan publik yang ada di Kabupaten Jember banyak mengalami kendala. Oke. Pak, sebelumnya kebijakan seperti apa yang dipandang merugikan ini Pak? Ya, pertama kebijakan yang sudah kita ketahui bersama ketika kami menyampaikan hak interpelasi, hak angket maupun kemarin hak menyatakan pendapat adalah kebijakan tata kelola pemerintahan dalam hal penempatan pejabat daerah di perangkat daerah. Kebijakan ini memiliki dampak luas terhadap pertama adalah layanan publik terutama kepada masyarakat. Contohnya misalkan layanan publik itu pada layanan KTP, KK. Nampaknya selama 4 tahun di Jember ini selalu ramai masalah KTP. Seperti kita ketahui sampai terjadi masalah OTT ya, penangkapan langsung terhadap mantan Kadis Penduk itu adalah salah satu bukti bahwa pelayanan tersebut adalah tidak baik. Pak Halim, sebagian masyarakat ini ada yang memandang bahwa adanya polemik antara DPRD dan juga Bupati Jember Faida ini seperti ada sikap kekanak-kanakan. Ya. Karena mungkin dipandang tidak cepat selesai ya Pak. Ya. Apakah sebenarnya sudah ada salah satu pihak ini yang mungkin melakukan islah atau bagaimana? Ya, jadi
Seperti tadi sampaikan bahwa kejadian di Jember ini hampir 4 tahun. Tadi kalau saya mencermati lembaga DPRD itu tidak diberikan fungsi sesuai peran berdasarkan undang-undang. Misalkan peran dan fungsinya adalah peran memiliki fungsi penganggaran, kemudian fungsi legislasi, kemudian fungsi pengawasan. Dalam hal fungsi penganggaran nampaknya dominasi hanya lebih banyak didominasi oleh eksekutif, padahal DPRD juga dipilih oleh rakyat. Bagaimana fungsi penganggaran itu bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Artinya kalau saya melihat input terhadap penganggaran ini harusnya juga fungsi DPRD diperankan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjewantahkan dalam bentuk program-program. Misalkan seperti kita ketahui usulan dari masyarakat terhadap DPRD juga banyak terhadap terhadap kebutuhan infrastruktur. Misalnya masyarakat juga ingin jalan yang bagus, itu kan kita juga terima aspirasi seperti itu. Masyarakat bagaimana ingin punya gedung sekolah yang bagus, itu juga kita terima. Lah dari sini nampaknya tidak ada kesepakatan, sehingga bupati atau eksekutif hanya memandang kebutuhan dia sendiri yang harus terpenuhi. Ya. Kalau kemudian berarti pihak DPRD apakah sudah melakukan islah, Pak? Ya, kalau islah artinya kalau bahasa kami adalah mediasi ya. Mediasi ini sudah beberapa kali, hampir sudah tidak terhitung, terutama mediasi dari provinsi bahkan sampai ke Menteri Dalam Negeri. Di Kementerian Dalam Negeri hampir 5 kali saya lihat, kemudian di provinsi 7 kali. Ya tetap mereka memandang bahwa persoalan di daerah sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun nampaknya masih ego ya, kalau saya melihat ego dari salah satu terutama bupati masih tinggi, tidak memberikan peran porsi terhadap DPRD yang kurang seperti itu. Kemudian bagaimana perasaan Pak Halim sendiri ketika Anda bersama dengan Bupati Jember Faida ini dipanggil ke pemerintah provinsi, Pak? Ya, kalau saya pribadi hubungan dengan Bupati ya tidak ada masalah. Cuman dalam hal konteks ke pemerintahan ada banyak perbedaan. Artinya ketika kami menyampaikan di provinsi juga ke Kementerian Dalam Negeri, ada beberapa poin yang tidak bisa dilaksanakan. Ternyata di daerah hanya salah satu ego sektoral, ego pribadi dari pihak eksekutif mungkin yang selalu ingin menang. Nah, jika kita kembali atau flashback ke beberapa tahun yang lalu, ini Kabupaten Jember sangat terkenal dengan prestasinya, yaitu salah satunya adalah JFC ya. Betul. Dan namun sekarang ternyata Kabupaten Jember lebih dikenal sebagai kabupaten dengan disclaimer-nya. Ini betul. Apa yang Anda rasakan selaku DPRD, Pak? Ya, saya sendiri Mbak Natasha ini masih baru ya menjadi anggota Dewan. Baru 1 tahun, nanti genap di bulan Agustus, di bulan depan. Artinya kami aja yang baru melihat bahwa selama 4 tahun ini, 4 tahun, artinya DPR-nya sudah berubah menjadi keanggotaan yang baru, yang lama-lama sudah banyak yang tidak menjabat. Kenapa proses keberadaan hubungannya ini masih tetap seperti itu, kurang bagus. Sampai terakhir masalah disclaimer. Disclaimer ini adalah penilaian audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kemarin BPK menyampaikan bahwa untuk audit keuangan Pemkab ini mereka tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Kalau bahasanya BPK ada 4 nilai yang seharusnya bisa diperoleh. Pertama adalah wajar tanpa pengecualian, itu ibaratnya kalau nilai sudah hampir 9 atau 10 ya. Kemudian ada wajar dengan pengecualian, itu kalau di ibarat nilai siswa itu sudah 7 sampai 8. Kemudian ada tidak wajar, itu anggaplah 5 lah, rapotnya merah. Nah, ternyata Jember ini tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Bahasa umumnya ya kami melihat itu di bawah 5.
Artinya laporan keuangan tersebut banyak terjadi masalah. Kemudian yang kedua, kami melihat kemarin dari hasil audit BPK dan audiensinya banyak menimbulkan potensi kerugian. Artinya kalau sudah potensi kerugian, bahasa hukumnya adalah ada praktek-praktek yang kurang benar seperti itu. Pak, tapi juga kebanyakan masyarakat di Kabupaten Jember ini menilai bahwa mungkin pungli mulai berkurang di Kabupaten Jember ini selama pemerintahannya Bu Faida ini. Lalu bagaimana dengan adanya fakta itu, Pak? Ya, kalau masalah pungli atau berkurang itu pihak klaim ya, pihak klaim dari pihak eksekutif itu sah-sah saja. Namun realitanya, kenyataannya bahwa di awal tadi sudah saya sampaikan, ternyata di era 4 tahun sebelakangan ini ada kejadian kasus tentang OTT di Spenduk. Itu di era Bupati yang sekarang. Kemudian ada sekarang yang terbaru masih disidangkan hangat proyek tentang Pasar Manggisan. Kemudian ya seperti kita ketahui bersama, ternyata apa yang disampaikan ternyata masih ada kasus-kasus yang dianggap berpotensi merugikan negara. Pemirsa, beberapa waktu lalu ribuan massa sempat menggeruduk kantor DPRD untuk menuntut DPRD memakzulkan Bupati Jember Faida. Ini kami ingin tahu nih Pak, nantinya upayanya sudah sejauh mana yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jember. Namun kita simpan jawaban Pak Halim setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali.